Shalom, senang sekali bertemu lagi hari ini. Ada 5 hal yang penting yang ingin saya sampaikan di awal tahun ini, dan kita akan mulai dari hal yang pertama, yaitu mengenai firman Tuhan. Dikatakan di tahun ini, banyak yang berkata bahwasannya tahun ini ada banyak kegelapan, terjadi kegelapan yang menutupi seluruh bumi. Tetapi kata Tuhan, orang-orang yang hidup dalam bersekutu dengan Dia dan akan berjalan di dalam terangnya Tuhan. Kita ingat di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Yohanes 1 ayat 5 juga berkata, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lihat, dikatakan dalam firman Tuhan, kegelapan bukan hanya terjadi di saat ini, tetapi kegelapan sudah ada bahkan sebelum kita ada di saat ini. Kegelapan sudah terjadi di masa-masa yang lampau. Dan kata Tuhan, orang yang berjalan dalam gelap membawa terang. Jadi bukan berarti tidak ada persoalan atau masalah, tetapi kita membawa terang. Kita punya terang. Terang itu akan menuntun kita di dalam perjalanan kita, sehingga kita tidak jatuh dan kita tidak tergeletak. Itu sudah Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Ketika kita punya terang di dalam kehidupan kita, kita tidak akan dipermalukan. Firman Tuhan juga berkata, pelita itu bagi kakiku, firman itu adalah terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita dan firman Tuhan adalah terang. Dan juga dikatakan di Mazmur, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu, dan yang apa yang diperbuatnya berhasil. Apa yang dikatakan Tuhan adalah firman yang harus kita pegang, Taurat yang harus kita pegang. Nah, jika begitu, ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal firman Tuhan setiap hari, kita akan memperkuat imun kita, tubuh rohani kita, dan pikiran kita tidak akan sempat melemahkan roh tubuh kita. Dikatakan juga, ketika kita punya firman, iblis tidak punya kesempatan untuk mencuri berkat itu dalam kehidupan kita. Iblis tidak punya tempat lagi untuk mendakwa kita atau menjatuhkan kita. Ingat, firman Tuhan berkata, iblis telah dikalahkan oleh firman Tuhan dan oleh kesaksian kita. Jadi, sediakanlah waktu konsisten untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan mengajar, membimbing kita dari waktu ke waktu. Semakin kita akan dipertajam dengan firman Tuhan. Dan ada waktunya firman Tuhan itu akan yang menuntun kita kepada tujuan kita masing-masing dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ngerti atau tidak ngerti, perintah Tuhan adalah tetap untuk membacanya. Dan ketika kita mulai menyimpan firman itu dalam hati kita, suatu hari Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti firman itu ketika kita membutuhkannya. Semoga sharing ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan berkati.